Oknum juru parkir meminta uang secara paksa kepada pengendara roda 4 di kawasan Braga, Kota Bandung. Dalam unggahan video yang sempat viral ini, pengendara sudah memberikan uang sebesar Rp5.000. Namun juru parkir kembali menagih uang sebesar Rp15.000. Saat dimintai karcis resmi, ia pun tak bisa menunjukkan. Pengemudi yang takut kemudian tancap gas. Menanggapi maraknya aksi getok parkir, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung mengatakan jika juru parkir tidak bisa memberikan karcis, maka tarif parkir akan digratiskan. Disub Kota Bandung juga mengatakan akan menindak juru parkir liar jika nekat menaikkan tarif parkir dari tarif normal. Apalagi saat ramai wisatawan di momen libur Natal dan Tahun Baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Jelang puncak libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Malioboro, Yogyakarta ramai wisatawan. Mereka datang untuk berfoto dan berbelanja di kawasan legendaris tersebut. Salah satu rujukan liburan yang selalu dipadati wisatawan saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru adalah kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Malioboro menjadi favorit bagi wisatawan untuk bersuah foto mengenakan pakaian adat Jawa. Wisatawan dapat menyewa jasa fotografer untuk berkeliling mengabadikan momen di lokasi ikonik ini. Mereka memburu beragam oleh-oleh seperti batik maupun kaos dengan harga terjangkau. Informasi berikutnya, pemirsa, bencana alam melanda Aceh membuat tabung gas LPG mengalami kelangkaan. Lelah antri sejak subuh, ratusan warga bersorak-sorai menyambut kedatangan truk LPG. Puluhan warga yang sebagian besar merupakan ibu-ibu bersorak gembira saat sebuah truk Pertamina yang mengangkut gas LPG 3 kg tiba di Kecamatan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu lantaran dalam beberapa pekan terakhir warga kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg akibat bencana alam yang melanda wilayah Aceh dan sekitarnya. Sementara itu antrian panjang mewarnai pendistribusian gas LPG 3 kg di halaman Masjid Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Membludaknya antrean membuat beberapa warga memilih pulang karena khawatir tidak kebagian lantaran kuotanya hanya 560 tabung per titik. Bukan bantuan pakaian maupun mainan, korban Aceh lebih memilih meminta Al-Quran. Momen mengharukan ini pun beredar luas di media sosial. Tunggu, kan ada Quran ini, Pak. Ini ada Quran. Ya, ini Pemirsa, ada momen yang tak biasa di tengah lokasi pengungsian para korban bencana banjir bandang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian, para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta Al-Quran kepada donatur yang datang. Momen ini dibagikan oleh sejumlah selebgram yang datang ke lokasi bencana di media sosial. Momen mengharukan ini pun sontak menjadi perbincangan dan beredar luas di jagat maya. Informasi selanjutnya, setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap izin proyek, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kaunang diperiksa untuk pertama kalinya oleh KPK. Bupati diperiksa bersama sang ayah yang juga tersangka. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjalani pemeriksaan di KPK Senin siang. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ade Kuswara diperiksa bersama ayahnya HM Kunang. Keduanya terlihat selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan itu, Ade menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Jawab, Pak. Masyarakat Kabupaten Bekasi. Oh, gitu, Pak, ya. Sudah terjadi. Oke, makasih Pak Ade. Sehat-sehat selalu, Pak Ade. Dapat maju. Diketahui KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya HM Kunang menjadi tersangka kasus suap izin proyek.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu penyidik KPK menggeledah kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat. KPK membawa sejumlah berkas dan dokumen yang ditemukan di ruang kerja Ade Kuswara. Penggeledahan berlangsung selama 7 jam sejak pukul 12.30 hingga 19.57 waktu Indonesia Barat di kantor Bupati Bekasi, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat. Penyidik KPK mencari barang bukti lain terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara. Penyidik KPK membawa sejumlah koper dan kardus berisi barang bukti berupa dokumen dan juga berkas. Sedikitnya 10 mobil KPK datang untuk menggeledah ruang kerja Bupati Bekasi yang sebelumnya disegel usai operasi tangkap tangan pada Kamis 18 Desember lalu. Untuk pertama kalinya umat Kristen di Gaza merayakan Natal. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Udah 2 minggu nggak diangkut sama sekali. Tugas pemerintah adalah kami menjamin kenyamanan hidup masyarakat Tangerang Selatan. TPA itu adalah sebagai pemrosesan akhir. Bicara kegagalan, ya sebetulnya memang bisa dibilang gagal karena sistemnya kan tidak berjalan. Pembenahan landfill 3, target kita akhir Desember. Pun begitu dengan proses pembebasan lahan. Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Nah, di